Ya bismillah, kita udah siap-siap untuk mendaki ke puncak atap Jawa Tengah di Gunung Slamet ini. Atapnya Jawa Tengah. Allahu Akbar. Ya bismillah, kita udah siap-siap untuk mendaki ke puncak atap Jawa Tengah di Gunung Slamet ini. Kita pelan-pelan ya Mas ya, karena oksigen udah mulai nipis, mudah ngos-ngosan di sini. Ya kita berdoa sama-sama, semoga Allah memudahkan perjalanan ini hingga bisa sampai puncak dengan selamat dan kembali dengan selamat, pulang dengan selamat. Amin amin amin. Yuk ikuti perjalanan kami. Bismillah. Alhamdulillah kita sudah di pos 5. Duduk bentar. Maklum tenaga tua. Alhamdulillah kita sudah sampai di pos 6. Sam yang ketebonan istirahat bentar karena banyak yang tepar. Nafasnya habis. Napas tua. Ujarku samaan wa ta'atan. Samaan wa ta'atan. Jalur 67 nih. Nanjak lagi. Sama kayak ke 2 ke 3 kalau nggak salah tadi. Alhamdulillah. Bentar lagi pos 7 ini. Ekspektasi cuma pos 4. Ini sudah hampir puncak. Semangat. Allahu Akbar.
Mas mau nanya, Iya. jalan ini kan kayak lorong ya. Itu disengaja digaruk, dikeduk apa memang alami, Mas? Ini alami, proses alam itu ya. Karena ini untuk lewat juga, jadi mipil terbawa air juga. Buat jalan air ya? Ya, buat jalan air. Jadi jalurnya ini menetap di sini, tidak berpindah-pindah gitu. Ngomong-ngomong, pas setuju? Bentar lagi Mas ya? 2 menit lagi. 2 menit lagi. Bismillah. Kita mau sholat subuh dulu di pos 7. Apa nama posnya? Samyang Kendit, pos 7. Hayya 'alal falah. La haula wala quwwata. Hayya 'alal falah. La haula wala quwwata illa billah. As-salatu khairun minan naum. Sadaqta wa bararta wa dzalika minasy syaitan. As-salatu khairun minan naum. Sadaqta wa bararta wa dzalika minasy syaitan. Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu akbar, Allah. La ilaha illallah. اللهم رب هذه الأقربة والصلاة القيامات سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد. بسم الله. الله أكبر. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yawmiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in Ihdinas siratal mustaqim Siratal ladzina an'amta 'alaihim غير المغضوب عليهم ولا الضالين ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah udah sampai Samyang Jampang pos 8. Nggak terlalu jauh sih. Alhamdulillah jam 5:30 pagi tepat kita
Udah sampai di pos 9 Lawangan, lebih cepat dari estimasi. Alhamdulillah, walaupun ngos-ngosan nafasnya. Ntar dulu, nggak bisa bicara ini. Tinggal selangkah lagi teman-teman untuk capai puncak Gunung Slamet. Ini juga lagi sunrise. Indah banget, Masya Allah. Dekat, biar nggak jauh ya. Iya. Dekat. Prek, boy. Itu kata kalau dalam bahasa hadis namanya al-fa'lu, keoptimisan. Asumsi ya. Kita harus berpikir positif dan husnuzan pada Allah. Sudah sampai puncak nih. Alhamdulillah kita sudah sampai puncak. Ketinggian 3.428 MTPL. Atapnya Jawa Tengah. Allahu Akbar. Alhamdulillah kita sudah berada di puncak Gunung Slamet. Di puncak Gunung Slamet ini juga saya dengar ada banyak mitos-mitos ya Mas ya, yang ada di sini. Ada Gua Slamet, ada Pasar Setan. Nah itu Pasar Setan itu siapa sih awal mula orang yang mengatakan itu? Kalau saya pribadi karena mungkin kelahiran era sekian ya hanya mungkin dengar dari orang-orang tua di dusun Pak. Di Bambangan ya? Ya di Bambangan khususnya. Tapi apa sebab mereka mengatakan itu ada Pasar Setan? Ada pengalaman mungkin di antara orang tua dulu? Kalau untuk cerita atau mitos, kalau khususnya saya pribadi kurang paham. Tapi kalau tempat katanya itu ada di Segarodi. Segarodi di mana? Di sebelah sana. Oh, tuh teman-teman, Segarodi. Lurusannya apa? Kawah ya? Iya, lurusannya kawah. Harus turun dulu. Kalau di Merapi juga terkenal ada yang namanya Pasar Setan. Gunung Slamet pun ada Pasar Setan. Pernah ada pendaki yang pernah muncak kemudian punya pengalaman mistis tentang ini apa? Pasar Setan. Pasar Setan. Ya karena mungkin kurang tahu terjadi ceritanya atau mitosnya, jadi kurang paham juga itu. Jadi orang tua hanya cuman cerita ada Pasar Setan gitu. Tapi dari pendaki-pendaki tidak pernah ada yang menemukan itu. Kemungkinan sampai sekarang belum ada. Belum ya, alhamdulillah. Ya itu berarti karena sugesti Pasar Setan nggak sekuat Samarantu yang ada di bawah ya. Jadi Samarantu itu justru malah lebih mengerikan ya daripada Pasar Setan yang katanya ada di situ. Tapi sekali lagi ya itu kembali pada takhayul dan khurafat yang tidak benar adanya. Apakah setan punya pasar? Ya punya. Punya pasarnya. Bahkan pasar manusia pun itu kan jadi tempat yang kata Nabi SAW menjadi tempat berkecimpungnya para setan di situ. Sehingga kita disunahkan untuk membaca la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir sebanyak-banyaknya ketika kita masuk pasar, mall, toko atau yang semisalnya. Ya. Jadi nggak perlu jauh-jauh naik ke Gunung Slamet untuk lihat Pasar Setan. Wong di pasar manusia pun justru itu yang menjadi kancah berkumpulnya para setan, sebagaimana yang disabdakan oleh Rasulullah SAW. Nanti kita mau turun, insya Allah sambil turun kita mau lihat Gua Slamet yang katanya kalau tangannya masuk dapat uang, katanya uangnya bisa pesugihan, bisa untuk pesugihan. Nah, ini konyol lah ya. Kalau dapat tanah disebarkan ke ladang dan sawah maka panennya banyak begitu ya. Iya, katanya gitu. Allah alam itu dongeng-dongeng dari mana. Hal yang semisal itu bukan termasuk dari tawasul yang dibenarkan dalam syariat Islam. Kita boleh bertawasul dengan orang-orang soleh yang masih hidup, bertawasul dengan apa-apa yang pernah dilakukan Nabi SAW, misal minum air zam-zam, mengecup Hajar Aswad, ya, tawasul dengan Raudhah di Masjid Nabawi. Ya semoga Allah mudahkan kita ya Mas ya, untuk umrah ke sana nanti. Amin, amin Kita dan seluruh pendaki semua. Amin ya Rabb. Dan terkait mitos-mitos yang ada ternyata banyak juga ya. Kita sebenarnya pengen ngobrol ketika di Samarantu tapi semalam hujan besar. Iya, terjadi hujan besar ya.
sore hujan besar. Malam kita tidur. Ini baru pertama kalinya saya mendaki soalnya, jadi ya mohon maklum lah ya. Jadi yang nggak sempat bikin malam-malam kemarin. Ada beberapa mitos-mitos yang pernah kami dapati dari teman-teman pendaki. Kalau misalnya ada suara decitan anak ayam misalnya, itu tanda setan mendekat. Apa benar demikian? Bagaimana tinjauan Quran dan hadis mengenai hal ini? Ya memang betul. Kata Nabi SAW dalam hadis riwayat Imam Muslim, ketika seorang peramal, ya, dia itu hendak mengabarkan perkara-perkara yang terjadi di masa depan, itu dia akan dibisikkan oleh teman-temannya dari kalangan setan. Yaqurru fi udunaihi qarad dajajah. Jadi suaranya itu mirip seperti petokan ayam di telinga peramal itu. Ini sama seperti yang disabdakan Nabi. Sekali lagi saya katakan, gunung memang habitat mereka. Ketika ada petokan-petokan seperti itu, ya tinggal baca doa aja yang seperti yang sudah diajarkan oleh Rasulullah. Bisa a'udzubillahi samil alim minasyaitonir rajim min hamzihi wa nafthihi wa nafthihi, atau cukup a'udzubillahi minasyaitonir rajim, atau a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Kita sekali lagi tidak diperintahkan untuk menghina setan, menantang mereka tuh kita tidak diperintahkan, tetapi kita diajarkan oleh Rasulullah untuk minta perlindungan kepada Allah dari godaan-godaan setan, karena dari perlindungan itulah setan itu nanti nggak akan bisa mencelakai kita, bahkan terbakar. Makanya Allah firmankan dalam Al-Quran, wa imma yanzaghannaka minasyaitani nazghun fasta'id billah innahu huwas samiul alim. Apabila engkau diganggu oleh setan dengan satu gangguan, mintalah perlindungan pada Allah, karena Allah Tuhan yang maha mendengar dan maha mengetahui, mendengar segala bisikan hati kita, mengetahui apa yang menjadi keluh kesah kita. Ini kan katanya para pendaki batas maksimal sampai jam 10. Ini udah jam 8 ya, 2 jam lagi. Kenapa sih harus sampai jam 10? Ya. Dari 10 pagi ya. Ya, jadi karena memang di ketinggian 3000 ke atas, kadang cuacanya tidak nentu. Jadi batas amannya sampai jam 10. Kadang terjadi awan bisa masuk ya, dan berbagainya. Macam-macam dari cuaca buruk dan sebagainya. Jadi sangat riskan ketika jam 10 ke atas masih di area puncak gitu. Ya. Siap. Apalagi aroma belerang ya katanya membahayakan juga. Benar juga sih, jam segini aja anginnya udah kencang banget. Makanya saya nggak pakai ikat, pakai ketu. Demen. Untungnya dibikinin teh sama Mas Heno. Iya. Jadi mereka yang memandu kita ya, karena saya dan Mas Imam dan teman-teman yang lain. Ini pertama kalinya, sekali lagi ini pertama kalinya kita mendaki gunung, dan alhamdulillah tujuan pertama kita lolos ya di Gunung Slamet langsung. Walaupun katanya orang-orang nganggap Gunung Slamet lumayan jadi momok karena nanjak terus gitu ya. Ya memang. Nah, bagi teman-teman yang mungkin juga baru pertama kali mendaki dan juga memerlukan guide dan jasa porter, bisa menghubungi Mas Zainal atau Mas Ziko di Selamat Volcano. Iya, Selamat Volcano. Selamat Volcano di nomor yang ada di bawah ini. Insya Allah pendakiannya lancar semuanya lah. Amin. Ya. Makasih banyak Mas. Oke, mantap. Mas Zainal. Ya. Akhirnya bisa muncak walaupun saya terkopo-kopo. Alhamdulillah. Saya sebenarnya takut ketinggian. Makanya tadi saya dituntun terus sama beliau. Iya. Ya kita lanjut ke Gua Selamat berarti ya. Lanjut atau ngeteh dulu? Ya bisa ngeteh dulu. Kita mau foto-foto dulu nih. Ya bisa. Sama tim MFO dan Arsada. Kita berada di depan Gua Selamat. Letaknya memang di puncak, ada di benteng ya Mas? Iya, di benteng. Dulunya katanya gerbang. Iya, agak dalam, jadi agak dalam ya. Nah, ini siapa saja yang masukin tangannya kemudian dapat uang di dalam, itu bisa buat pesugihan, katanya begitu. Dapat tanah, dilemparkan ke sawah atau ladangnya, panennya banyak ya, gitu ya. Katanya gitu.
mencukupi Ustaz. Ya. Kita lanjut turun karena estimasi waktu pendakian jam 10 normal harus turun. Kita harus turun. Siap. Ya. Jadi tentang mitos Go Selamat ini, siapa yang percaya ya bisa jatuh kepada kesyirikan, berbahaya ya. Dan bukan dari cara tawasul yang benar di dalam Islam. Baik, kita langsung turun bersama teman-teman semuanya. Ini agak terjal. Jadi yang mau mendaki selamat, kalau mau turun hati-hati ya. Ya, bisa dilihat jurangnya itu. Jurangnya curam ya. Nah, kalau kemarin kita mendaki disunahkan oleh Rasulullah untuk membaca Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Sekarang kita mau turun disunahkan oleh Rasulullah untuk baca Subhanallah, Subhanallah, Subhanallah sampai tiba di tujuan kita. Ya. Nah, ini di sini lokasi yang menjadi gerbang 2 dimensi. Sebenarnya bukan di Samarantu tapi ada di 2 pohon besar yang ada di sini. Ya, kita lihat. Ini sembari turun kita sekalian ngecek tempatnya. Ini 2 pohon ini memang tertutup semak belukar. Ini baru dibersihin sama Mas Zainal. Justru rumornya itu ada di sini dan sering ada kejadian ya. Kejadian ya, jadi kadang-kadang di atasnya pohon ini mungkin ada sedikit gangguan orang kesurupan atau apa ya. Ada nggak yang pernah hilang? Hilang. Kalau tentang cerita tersebut tidak Ustadz. Enggak, yang sampai hilang. Enggak sampai hilang. Apakah gerbang antar dunia atau gerbang 2 dimensi antara dimensi alam manusia dengan jin itu memang betul ada di alam ini? Ya, ada, memang betul-betul ada. Ada sebuah riwayat yang dikutipkan oleh Ibnu Jarir At-Tabari, Ibnu Katsir, ya, dan juga Al-Qurtubi, tatkala Rasul sallallahu alaihi wasallam itu dipanggil sama serombongan bangsa jin. Jadi beliau itu memenuhi panggilannya, undangan dari mereka di bukit namanya Bukit Hajun. Nah, saat itu nggak ada sahabat yang berani untuk menemani Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam karena Rasul itu sebelumnya ngabarkan dulu, siapa yang mau menemani aku untuk membacakan Al-Quran kepada bangsa jin. Akhirnya semua nggak ada yang mau kecuali Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Akhirnya ditemani sama beliau, dan saat itu Abdullah bin Mas'ud melihat bagaimana penjelmaan bangsa jin yang ketika dibacakan di sebuah gua yang ada di Bukit Hajun, itu mereka penampakannya tinggi-tinggi, hitam-hitam, besar-besar. Sampai akhirnya Rasul SAW memberikan garis kepada Ibnu Mas'ud, jangan kamu lewati garis ini, karena kalau kamu melewati garis ini dan kena sambaran mereka, maka aku tidak bisa apa-apa lagi. Kamu bisa terjebak di alamnya sampai yaumul qiyamah. Ada riwayat yang mengatakan matanya itu seperti itu. Redaksi hadisnya seperti itu. Jadi bukan di Samarantu ya Mas ya? Bukan sama. Justru malah di sini. Kita nggak jelaskan lah ini di mana. Jadi kalau mendaki tahun era 2010-an itu ada nama jalur hati-hati jurang. Jadi di bawahnya hati-hati jurang persis. Ya, jadi kalau mendaki mungkin ada yang mau foto atau tempat ini, posisinya itu di bawah hati-hati jurang. Hati-hati jurang. Ya, di bawah jalur lama. Baik. Terima kasih nih Mas. Sudah dikasih tahu tempatnya. Jadi di sini malah bukan di Samarantu. Bukan sama sekali. Ya. Apakah harus diusir? Nggak usah, sekali lagi asalkan mereka tidak ganggu manusia. Kalaupun ganggu manusia cukup didakwahi saja. Ya begitu ya, kita lanjut turun ke bawah lagi. Oke, siap. Sekali lagi, mau di tempat ini atau di Samarantu, insya Allah tatkala Anda ya tidak berlaku sembrono, jaga adab-adab selaku kaum mukminin, ya, zikir perlindungannya juga bagus, sholat 5 waktunya bagus, insya Allah nggak akan diganggu sama mereka. Gitu ya. Baik, kita lanjut lagi untuk turun ke bawah. Oke, lanjut turun. Turun Mas. Alhamdulillah, ekspedisi pendakian Gunung Selamat telah usai. Memang lelah dan juga capek di tubuh ini, tapi kami percaya
bahwasanya kelelahan ini pasti akan sirna, sedangkan nilai-nilai ketauhidan dan juga pahala yang besar di sisi Allah akan abadi selamanya. Mendaki gunung mengajarkan kita bahwasanya untuk mencapai puncak membutuhkan banyak sekali perjuangan dan pengorbanan. Tetapi saat kita sudah di puncak adalah sebuah keniscayaan kita pasti akan segera turun. Maka hakikatnya gunung mengajarkan kepada kita supaya tidak tertipu saat berada di atas puncak sehingga berlaku angkuh, sombong dan lalai. Hakikatnya kita adalah makhluk yang lemah, kerdil dan juga tidak memiliki daya apapun kecuali atas pertolongan dari Allah yang Maha Kuasa. Jangan pernah tertipu dengan sebuah kesuksesan, karena saat manusia telah berada di puncak kesuksesannya, cepat atau lambat pasti dia akan kembali turun dan membumi lagi. Saksikan terus perjalanan kami di segmen Menyingkap Tabir Misteri, insya Allah di pendakian-pendakian gunung-gunung yang lainnya di belahan bumi Nusantara ini. Arsadani Allah wa iyyakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.